Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Iko di acara Storytelling GKI Pondok Indah. Hari ini kita senang sekali adik-adik, meskipun kita masih tetap di rumah masing-masing, tapi kita tetap bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga mau nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi dulu yuk satu lagu. Kita mau nyanyikan lagu Adalah Sukacita. Yuk kita nyanyi. Nah, adik-adik, tadi lagunya Adalah Sukacita. Semoga adik-adik semuanya juga bersukacita ya. Tapi hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seseorang yang sedang tidak bersukacita adik-adik. Siapa ya kira-kira orang itu? Dan kenapa dia kok tidak ada sukacita dalam hatinya? Kita dengarkan bersama-sama di cerita Alkitab kita ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu dong adik-adik. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti storytelling, sekalipun secara virtual ya Tuhan, dan tidak langsung di gereja. Kami berharap ya Tuhan, kami tetap dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti cerita-Mu, kami dapat memaknainya bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan waktu storytelling ini dari awal hingga sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cerita kita hari ini diambil dari 1 Samuel 24 adik-adik. 1 Samuel 24, Kak Eko buka dulu ya. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Nah adik-adik, Saul sedang mengejar-ngejar Daud. Makanya tadi kenapa Kak Eko bilang, wah siapa yang tidak bersukacita? Tentu saja Daud tidak bersukacita adik-adik. Kenapa? Karena dia sedang takut dan khawatir. Dia lagi dikejar-kejar sama Saul.
Padahal Daud kan gak salah apa-apa. Jangan berisik, biar gak ketahuan. Daud sedang bersembunyi di dalam sebuah gua di En-Gedi. En-Gedi itu adalah sebuah padang gurun adik-adik. Saul sedang mencari Daud dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3.000 orang. Banyak banget, padahal Daud cuma sendiri. Gak ada yang Daud sama teman-temannya. Tapi gak sampai 3.000 orang juga sih. Daud dan teman-temannya bersembunyi di dalam gua. Tiba-tiba ada suara. Wah, ada yang datang. Daud dan teman-temannya makin berat. Siapa itu kira-kira? Tapi tetap harus waspada adik-adik. Siapa tahu nanti mereka ketahuan ya kan? Ternyata ada Raja Saul. Wah, teman-teman Daud semuanya, Daud, ayo cepat. Itu Raja Saul. Raja Saul sendirian masuk ke dalam gua kita. Ayolah, kita serang dia. Kamu bisa bunuh dia sekarang. Tapi Daud bilang apa? Nggak bisa. Karena bagaimanapun juga Raja Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Aku tidak mau membunuhnya. Aduh Daud, gimana sih? Semua teman-teman Daud kesel. Masa udah dibenci sama Saul, dikejar-kejar, sekarang ada kesempatan untuk membunuh Saul, Daud malah nggak mau adik-adik. Daud bilang, bagaimanapun juga, Saul tetap orang pilihan Tuhan. Nah, tapi adik-adik apa yang dilakukan oleh Daud? Daud memotong ujung jubahnya Saul. Sepotong aja. Lalu, dengan diam-diam ya, lalu setelah itu dia kembali bersembunyi. Setelah Raja Saul keluar, Daud pun mengikutinya. Lalu dia berteriak memanggil Raja Saul. Hai Raja Saul. Halo. Gitu ya. Tapi Raja Saul terkejut. Loh, Daud? Tuanku Raja, tadi waktu kamu masuk ke dalam gua, aku ada di sana. Aku punya kesempatan untuk bisa membunuhmu. Tapi aku tidak mau melakukan itu. Karena aku tahu bahwa engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Lihat, nih, kain dari jubahmu yang aku potong. Aku tidak mau membunuh engkau, karena Tuhan telah memilihmu. Jadi adik-adik, Daud sebagai orang yang dipimpin oleh Tuhan, dia nggak mau menyakiti Saul. Meskipun Saul sebenarnya berbuat jahat kepadanya, ya kan? Nggak salah apa-apa dikejar-kejar. Saul pun sedih, wah ternyata meskipun aku berniat jahat kepada Daud, tapi Daud tidak mau menyakiti aku. Kata Saul, wah anakku Daud, engkau lebih benar daripada aku. Sebab engkau melakukan hal yang baik kepadaku, padahal aku melakukan hal yang jahat kepadamu. Dan kemudian apa? Di situ Saul mengatakan, sesungguhnya aku tahu, ini ada di Alkitab kita ya, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Kemudian Saul bilang, minta tolong sama Daud. Tolong ya, nanti kalau kamu sudah jadi raja, janganlah musnahkan keturunanku. Daud pun berjanji, ya Raja Saul, aku tidak akan melakukan itu. Dan Saul pergi ke rumahnya, pulang, sementara Daud dan orang-orangnya tetap ada di gunung di padang gurun En-Gedi. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Daud sebagai orang yang taat kepada Tuhan mau untuk senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan memimpin Daud untuk bisa selamat dari Saul, untuk bisa tidak mau membunuh Saul tanpa alasan yang jelas, dan juga nantinya Tuhan memimpin Daud sehingga ia menjadi seorang raja atas Israel, menggantikan Saul. Luar biasa bukan? Itu semua karena Daud mau memilih untuk mengikuti pimpinan Tuhan adik-adik. Kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau dipimpin oleh Tuhan. Kita menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita pun akan mendapatkan pertolongan Tuhan senantiasa seperti Daud mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Oke adik-adik,
Siap ya menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dipimpin oleh Tuhan? Siap? Bagus sekali adik-adik. Demikianlah cerita kita hari ini. Sekarang kita lihat ayat hafalan kita ya adik-adik. Ayat hafalan kita dari Yohanes 16. Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 13a. Sudah dibuka? Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya adik-adik, demikianlah storytelling kita hari ini. Semoga kita selalu mau taat kepada Tuhan dan mau senantiasa dipimpin oleh Tuhan ya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, sampai minggu depan.